wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Jana dengan NPM 222-151-1103. Saya mahasiswa pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Ini saya akan membahas soal HOTS tentang bangunan. Nah, di sini pastinya menyinggung materi matematika yaitu kesebangunan. Oke, sebelum kita masuk ke soal HOTS-nya, kita harus mengetahui nih apa itu kesebangunan. Nah, kesebangunan adalah hubungan antara dua bangun yang memiliki satu bentuk yang sama. Kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama konstan. Artinya, arti bangunnya itu mirip, tapi ukurannya bisa berbeda, lebih besar atau lebih kecil. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bangun yang sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun apabila yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalnya, sudut A itu sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut Q, dan sebagainya. Atau yang kedua itu adalah perbandingan panjang sisi-sisi bersesuaian sama. Misalnya di sini ada AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan CA per RP. Nah, ini juga disebut skala atau rasio kesebangunan. Yang pertama tadi ya kita lihat di sini ada contoh gambarnya dari sudutnya. Ini kan sama sudut P itu kan sama-sama sudut siku-siku. Nah, sudut C itu adalah sudut yang C sama R ya, itu adalah sudut yang letaknya di sebelah kanan dari sudut siku-siku, dan sudut B dan Q adalah sudut yang letaknya di atas dari sudut siku-siku. Nah, untuk perbandingan panjang sisi-sisinya itu AB atau garis yang tegak lurus itu sama dengan PQ. PQ itu garis di bangun datar yang kedua itu yang merupakan tegak lurus juga, dan begitupun BC itu garis miring di bangun utama, dan QR itu adalah garis miring di bangun yang kedua, dan begitu seterusnya. Jadi sesuai tempat-tempatnya, letaknya sudut sisi itu bersesuaian. Yang membedakan itu hanya ukurannya itu bisa lebih besar atau lebih kecil saja. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Akan saya bacakan ya. Contoh soal dari kesebangunannya itu dua villa serupa dibangun pada tanah yang berbeda. Villa A berbentuk siku-siku dengan siku-siku 6 meter dan 8 meter. Villa B bangunannya juga serupa, sebesar dengan skala linear yaitu 1 berbanding 1,5. Villa B lebih besar. Jadi ini ukuran tanahnya ya, yang merupakan berbentuk segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat dari gambar juga, itu yang sebelah kiri itu bangun A atau villa A yang dimana skalanya itu 1, dan bangun kedua atau villa B itu dengan skalanya 1/5. Bisa dilihat villa B itu lebih besar daripada villa A. Di sini kita akan menentukan panjang siku-siku pada villa B, dan kedua kita akan menghitung perbandingan luas villa A dan villa B. Lalu tentu luas villa B jika luasnya 24 meter persegi. Langkah penyelesaiannya, yang pertama pasti kita menuliskan yang diketahui dan bagaimana model dan prinsip serta apa yang akan selesaikan. Nah, pertama kita ketahui itu adalah villa A yang dimana sisi sikunya itu 6 meter dan 8 meter. Untuk skala linear A ke B itu sabanding 1,5. Nah, model dan prinsipnya itu jika dua bangun serupa, semua panjang berskala sama. Berarti value skalanya itu K sama dengan 1,5 untuk villa yang B ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan menyelesaikan yang A dengan melihat skalanya. Maka panjang sisi siku villa B itu kan tadi kalau yang villa A itu kan 6 dan 8. Itu skalanya 1, tetapi kalau di villa B itu kan skalanya harus diperbesar menjadi 1,5 sehingga panjang sisi siku dari villa A itu semuanya dikalikan dengan 1,5, yaitu 6 di 1,5 yang hasilnya 9, dan panjang sisi siku 8 yang dikalikan dengan 1,5 yaitu 12 meter. Sehingga panjang sisi siku villa B adalah 9 meter dan 12 meter. Nah, itu setelah diperbesar menjadi 1,5 kali ya. Nah, untuk yang kedua itu perbandingan luas villa A dan perbandingan luas villa B. Nah, perbandingan luas villa A dan B itu kan kita misalkan dengan K kuadrat, yang dimana kan tadi perbandingannya kan 1 berbanding 1,5 ya, yang dimana masing-masing skalanya itu kita kuadratkan karena ini adalah luas dari tanah
tersebut. Berarti 1 kuadrat itu 1 berbanding 1,5 kuadrat itu adalah 2,25. Jadi perbandingan luas villa A dengan villa B itu adalah 1 berbanding 2,25. Itu adalah perbandingan luasnya ya. Nah, setelah kita mengetahui nih perbandingan luas villa A dan villa B, maka kita bisa mengetahui luas villa B ketika sudah ada perbandingan skala yang punya. Nah, jika luas A itu adalah 24 meter persegi, ini adalah permisalannya. Maka luas villa B itu berapa? Berarti karena luas villa A-nya itu adalah 24, maka kita harus mengalihkan 24 itu dengan 2,25 kali, karena tadi perbandingan skala luasnya itu berubah menjadi 1 kali 2,25. Jadi 24 dikali 2,25 itu adalah 54 meter persegi. Sehingga perbandingan luasnya antara villa A dengan villa B itu adalah 1 berbanding 2,25. Dan luas villa B, apabila luas villa A-nya itu adalah 24, maka luas villa B-nya itu adalah 54 meter persegi. Nah, cukup mudah ya di sini apabila di sini ada skalanya juga, dan salah satu bangunnya itu sudah diketahui gitu panjang A, panjang B-nya, berarti kita tinggal menghitung fokus ke bangun yang selanjutnya gitu, karena kan prinsipnya ini adalah kesebangunan yang mana ada skala mempengaruhi perbesaran atau pengecilan dari bangun sebelumnya gitu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan A dan B itu adalah yang A itu adalah panjang siku villa B itu berubah menjadi 9 meter dan 12 meter karena kita berpatok dari villa A. Dan kemudian pertanyaan dari poin B itu perbandingan luasnya antara villa A dengan villa B itu menjadi 1 berbanding 2,25, dan luas villanya itu adalah 54 meter persegi karena kita mengumpamakannya villa A itu luasnya adalah 24 meter persegi. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai kesebangunan. Kalau lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.